Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Anggara. Saya dari kelas 3M Prodi Manajemen dengan NPM 480. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah Perang Korea. Dimulai dari latar belakang Perang Korea. Perang Korea terjadi antara tahun 1950 dan 1953. Ini dimulai ketika Korea Utara yang didukung oleh Uni Soviet dan Tiongkok menyerang Korea Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat. Perang tersebut berawal dari ketegangan geopolitik pasca Perang Dunia Kedua antara Blok Barat dan Blok Timur. Selanjutnya ada penyebab meletusnya Perang Korea. Meletusnya Perang Korea pada tahun 1950 disebabkan oleh ketegangan antara dua Korea yang baru merdeka dan memiliki ideologi yang berbeda. Pada 1950, Korea Utara yang berideologi komunis dipimpin oleh Kim Il-sung menyerang Korea Selatan yang berideologi kapitalis. Faktor ideologis, politik, dan dukungan asing dari Blok Timur dan Barat menjadi pemicu utama konflik tersebut. Selanjutnya ada tahapan Perang Korea. Perang Korea melibatkan beberapa tahapan signifikan. Yang pertama, invasi Korea Utara pada tanggal 25 Juni tahun 1950, pasukan Korea Utara menyerbu Korea Selatan memicu dimulainya perang. Yang kedua ada intervensi PBB pada tanggal 27 Juni tahun 1950. Dewan Keamanan PBB mengutuk invasi Korea Utara dan menyerukan pasukan PBB untuk membantu Korea Selatan. Yang ketiga, ada mundurnya PBB dan konsolidasi pada tahun 1950 sampai 1951. Setelah keberhasilan awal Korea Utara, pasukan PBB yang dipimpin oleh Amerika Serikat mundur, tetapi kemudian mengonsolidasikan pertahanan di wilayah selatan. Yang keempat, ada intervensi Tiongkok pada bulan Oktober 1950. Pasukan Tiongkok masuk ke perang untuk membantu Korea Utara, menyebabkan perubahan dinamika perang. Yang kelima ada stalemate pada tahun 1951 sampai 1953. Perang berubah menjadi pertempuran parit dengan kedua pihak terlibat dalam perang gerilya dan perang Attintion, menyebabkan kebuntuan. Selanjutnya, nomor 6 ada gencatan senjata pada tanggal 27 Juli 1953. Perang berakhir dengan penandatanganan gencatan senjata, membagi Korea menjadi dua sepanjang garis demarkasi militer. Selanjutnya ada peran-peran besar negara-negara dalam Perang Korea. Dalam Perang Korea, beberapa negara memiliki peran besar, seperti yang pertama ada Amerika Serikat. Amerika Serikat ini mendukung Korea Selatan dan memimpin pasukan PBB. Amerika Serikat juga memberikan dukungan udara dan laut yang signifikan. Yang kedua ada Uni Soviet, mendukung Korea Utara dengan persenjataan dan dukungan logistik. Meskipun tidak secara langsung terlibat dalam pertempuran, dukungan Uni Soviet memainkan peran penting. Yang ketiga ada Tiongkok, ikut campur dalam perang pada tahap selanjutnya untuk mendukung Korea Utara, memasukkan secara besar-besaran setelah intervensi PBB di dekat perbatasan Tiongkok. Yang keempat ada negara-negara PBB, seperti Inggris, Kanada, Australia, dan Turki, menyumbangkan sebagai bagian dari pasukan PBB yang bertugas di Korea Selatan. Yang terakhir, Korea Utara dan Korea Selatan. Konflik ini melibatkan kedua negara yang baru merdeka dengan dukungan ideologis dari Blok Timur dan Barat. Peran besar negara-negara ini mempengaruhi dinamika peran dan akhirnya membawa pada gencatan senjata dan pembagian Korea menjadi dua negara terpisah. Selanjutnya ada akibat dari Perang Korea. Perang Korea memiliki beberapa akibat signifikan, seperti yang pertama, pembagian Korea. Akibat langsung dari perang adalah pembagian Korea menjadi dua negara terpisah di sepanjang garis demarkasi militer, yaitu Korea Utara yang komunis dan Korea Selatan yang kapitalis. Selanjutnya ada gencatan senjata. Perang Korea berakhir dengan gencatan senjata pada tanggal 27 Juli 1953. Bukan perdamaian formal, oleh karena itu secara resmi perang antara Korea Utara dan Korea Selatan masih berlangsung. Selanjutnya ada kerusakan dan korban. Perang Korea menyebabkan kerusakan yang sangat besar dan menimbulkan korban jiwa yang mencapai jutaan. Infrastruktur hancur dan pemulihan memerlukan waktu yang sangat lama. Selanjutnya ada pertahankan status quo. Gencatan senjata mempertahankan status quo di semenanjung Korea hingga saat ini. Tidak ada perdamaian resmi atau perubahan wilayah yang signifikan. Selanjutnya dampak Perang Korea terhadap Korea Selatan. Perang Korea memiliki dampak yang signifikan terhadap Korea Selatan. Yang pertama, pemulihan ekonomi. Setelah Perang Korea Selatan mengalami upaya pemulihan,
ekonomi yang mengesankan program-program industrialisasi seperti Miracle on the Hand River, membawa pertumbuhan ekonomi yang cepat. Yang kedua ada aliansi dengan Amerika Serikat. Pengalaman perang memperkuat hubungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Amerika Serikat menjadi sekutu yang kuat dan berkomitmen untuk membantu pertahanan Korea Selatan. Yang ketiga ada pembangunan infrastruktur. Korea Selatan mengalami pembangunan infrastruktur yang pesat secara pasca perang, membantu mengangkat tingkat hidup dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang keempat ada perkembangan militer. Pasca perang, Korea Selatan meningkatkan kemampuan militer dan menjadi salah satu kekuatan militer terkemuka di Asia. Yang kelima, konflik dengan ketegangan terus berlanjut. Meskipun gencatan senjata, ketegangan terus berlanjut dengan Korea Utara mempengaruhi kebijakan dan persiapan pertahanan Korea Selatan. Yang keenam ada modernisasi sosial dan budaya. Proses modernisasi di Korea Selatan membawa perubahan sosial dan budaya signifikan, termasuk perubahan dalam pola hidup, pendidikan, dan munculnya industri hiburan yang kuat. Yang ketujuh, posisi ekonomi global. Korea Selatan menjadi kekuatan ekonomi global dan pusat teknologi terkemuka, terutama dalam industri semikonduktor dan elektronik. Selanjutnya, dampak Perang Korea terhadap Korea Utara. Perang Korea juga memiliki dampak yang signifikan terhadap Korea Utara. Seperti yang pertama, kerusakan dan keterpurukan ekonomi. Perang menyebabkan kerusakan ekonomi yang serius di Korea Utara. Banyak infrastruktur hancur dan negara ini menghadapi tantangan pemulihan ekonomi yang berkepanjangan. Yang kedua ada ketergantungan pada bantuan asing. Pasca perang, Korea Utara menjadi ketergantungan pada bantuan ekonomi dari Uni Soviet dan Tiongkok. Dukungan ini membantu negara tersebut tetap bertahan meskipun dalam kondisi ekonomi yang sulit. Yang ketiga ada isolasi politik. Hubungan dengan negara-negara di luar blok timur menjadi terbatas, sehingga Korea Utara mengalami isolasi politik yang signifikan. Yang keempat, kemiskinan dan keterbatasan sumber daya. Korea Utara mengalami kemiskinan dan keterbatasan sumber daya yang mempengaruhi tingkat hidup dan kondisi kesejahteraan masyarakatnya. Yang kelima ada ideologi dan pengendalian. Pemerintah Kim Il-sung dan keturunannya mempertahankan kendali politik dan ideologis yang kuat di dalam negeri untuk memastikan stabilitas rezim. Yang keenam, ada pembangunan militer prioritas utama. Meskipun tantangan ekonomi, Korea Utara memprioritaskan pembangunan militer dan negeri ini menjadi salah satu negara paling terpencil yang memiliki program nuklir. Berbagai tantangan ini, Korea Utara telah mengalami perkembangan yang unik dan kompleks dalam beberapa dekade terakhir. Yang selanjutnya, konsekuensi jangka panjang dari Perang Korea. Konsekuensi jangka panjang dari Korea Utara mencakup sejumlah aspek yang membentuk dinamika wilayah tersebut hingga saat ini. Yang pertama, pembagian semenanjung Korea. Pembagian antara Korea Utara dan Korea Selatan berlanjut hingga hari ini, menciptakan dua negara yang memiliki sistem pemerintahan, ideologi, dan kondisi ekonomi yang sangat berbeda. Yang kedua, ada ketegangan dan konflik berlanjut. Gencatan senjata tidak diikuti oleh perdamaian resmi, menyebabkan ketegangan dan konflik berlanjut antara kedua Korea. Kedua negara masih berada dalam keadaan perang teknis. Yang ketiga, hubungan internasional. Perang Korea mempengaruhi hubungan internasional terutama antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta Uni Soviet. Konflik ini menjadi bagian dari Perang Dingin dan memperkuat posisi kedua blok. Yang keempat, peningkatan keamanan di Asia Timur. Konflik tersebut membawa dampak signifikan pada keamanan di kawasan Asia Timur, mendorong pembentukan aliansi dan perubahan strategi. Yang terakhir, ada kesepakatan gencatan senjata dan akhir dari Perang Korea. Perang Korea berakhir dengan kesepakatan gencatan senjata pada tanggal 27 Juli 1953. Kesepakatan ini menciptakan situasi di mana pertempuran berhenti, tetapi tidak ada perdamaian resmi yang ditandatangani. Beberapa poin penting dari kesepakatan gencatan senjata melibatkan, yang pertama, garis demarkasi militer. Pembagian antara Korea Utara dan Korea Selatan ditegaskan oleh garis demarkasi militer atau yang biasa disebut GDM yang berada di sepanjang paralel ke-38 ini menjadi batas fakta antara kedua Korea. Yang kedua, pertukaran tahanan perang. Kesepakatan ini menyertakan pertukaran tahanan perang antara pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga, ada zona demilitarisasi
atau yang biasa kita sebut DMZ. DMZ didirikan untuk mengurangi risiko konflik langsung. Wilayah ini terletak di sepanjang GDM dan menjadi zona netral yang dijaga ketat oleh pasukan PBB di bawah Komando Amerika Serikat dan pasukan Korea Utara. Yang keempat ada Komisi Gencatan Senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dibentuk untuk mengawasi implementasi kesepakatan gencatan senjata. Namun komisi ini bukan merupakan badan diplomatik dan tidak mencapai perdamaian resmi. Yang kelima, ada perang teknis masih berlanjut. Meskipun gencatan senjata, perang antara Korea Utara dan Selatan secara teknis belum berakhir. Tidak ada kesepakatan damai yang ditandatangani, dan hubungan kedua negara tetap tegang. Hingga hari ini tidak ada perdamaian resmi atau perjanjian permanen yang telah dicapai antara kedua Korea. Konflik tersebut berlanjut dalam bentuk ketegangan dan kesulitan diplomasi. Sekian presentasi saya tentang sejarah Perang Korea. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.